Hai sobat, teman, sahabat, keluarga, dan semua warga Pantai Gading, BPJS, dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Geger Mulyadi Channel. Kali ini kami menampilkan ceramah kuliah subuh kultum di Masjid Darul Ilmi Pantai Gading, Pingkong, yang mana ini diisi oleh Ustadz Imam Khairuddin. Ustadz Imam Khairuddin ini kayaknya baru pertama datang di Batam, di Pantai Gading khususnya gitu. Semoga buat saudara-saudara, sahabat, teman semuanya yang tadi pagi hari kelima ini nggak sempat hadir di Masjid Darul Ilmi bisa melihat isi ceramah ini. Dan bagi yang adik-adik yang tadi nggak sempat lihat judulnya, ya ini kami beri judul sendiri gini. Kurang lebih seperti itu. Judulnya itu yaitu Allah itu dekat atau jauh. Jadi nanti itu bisa diterangkan di isi daripada video ini. Oke, sobat, sahabat, teman, dan keluarga semuanya, selamat menyaksikan video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an wa la yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu al-azim. Hadratul muhtaramin para alim ulama yang kami muliakan, wabil khusus Al-Kiram Imam Maini Al-Ustadz Mahir Zain wa Wildan Muhalladun. Semoga Allah senantiasa berikan sehat walafiat lahir dan batin sekeluarganya. Amin. Sehingga bisa lima maktubah memimpin kita sholat berjamaah. Dan juga semuanya para pengurus Masjid Darul Ilmi, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga santri-santri yang kami hormati. Alhamdulillah, pada hari yang kelima bulan Ramadan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan siangnya kita puasa, malamnya kita banyak mendirikan sholat sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga Allah berikan kita gelar muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma
kita, para ustadz kita menyampaikan tausiahnya, dan itu menjadikan suatu tambahan barangkali motivasi ilmu kita untuk semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami akan menyampaikan salah satu ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini setelah ayat perintah puasa, tertera pada ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Di mana ayat tersebut perbincangan Allah pada Nabi Muhammad sebagai jawaban ada salah seorang yang tanya kepada Rasulullah. Tanyanya begini, Muhammad, sebetulnya Tuhanmu itu tempatnya jauh ataupun dekat? Karena dia aneh, orang Badui. Muhammad, Tuhanmu itu dekat ataupun jauh? Kalau dekat saya akan panggil dengan pelan. Kalau jauh saya panggil dengan corong sampai 5, 4 arah, satunya ke atas. Nanti kau juga tidak bisa menjawab. Maka turun ayat. Wa idza sa'alaka wahai Muhammad, ketika kamu ditanya oleh hamba, ibadi fa inni qarib, tentang diriku, sesungguhnya aku ini amat dekat. Uji dakwah tadani dan sangat dekatnya setiap semuanya hamba yang berdoa, yang memohon kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Tapi ada dua syarat. Falyastajibu wal yu'minu bi. Kalaupun mereka semuanya senantiasa mendatangi panggilanku, wal yu'minu bi, dan beriman hanya kepada kalangan yang suci, akan aku kumpulkan mereka semuanya dengan orang yang mendapatkan kebenaran. Maka pertanyaan tadi jawabannya bukan masalah dekat dan jauhnya Allah kepada seorang hambanya ini dari jarak, bukan, tapi dari iman dan ketaatan. Siapapun bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun bisa juga jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ibadah dan ketaatan. Maka coba kita lihat ketika orang yang mengalami sakit, mereka jauh kepada Allah ataupun malah dekat kepada Allah. Cenderung orang itu malah susah dekat kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya sakit? Ya Allah, kenapa saya sudah berobat, sudah dirawat, tapi tidak sembuh-sembuh? Allah saja yang sembuh. Nah, bisa juga sebaliknya ketika orang sehat, semuanya makan enak, semuanya serba ada, baik. Saya punya ini, saya enak ini, saya akan pergi dan lain sebagainya. Mudah dan tempat untuk meninggalkan perintah daripada Allah itu jauh. Kenapa? Sudah tidak ada lagi zikir, sudah tidak ada lagi ibadah, sudah lalai daripada perintah kita. Maka pendekatan daripada hamba kepada Tuhannya ini karena ibadah, karena zikirnya, karena doanya. Maka bagaimana supaya kita selalu dekat kepada Allah? Tadi falyastajibu li, senantiasa mendatangi perintah Allah. Ada azan, ada sholat berjamaah, ada pengajian, kita juga berkumpul bersama untuk mengingatkan senantiasa berzikir kepada Allah. Maka ketika pada suatu waktu itu Rasulullah pun juga mengajak pada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ketika
ketika kamu melewati taman-taman surga, maka petiklah buahnya. Sahabat pada tanya taman surga yang mana wahai Rasul? Yaitu taman surga itu majelis ilmu, majelis zikir, pengajian dan lain sebagainya. Itu taman-taman surga. Maka seseorang yang mampu menyelakan waktunya, mengeningkan daripada pikirannya, menenangkan daripada hatinya untuk selalu dalam majelis zikir dan majelis ilmu, pengajian dan lain sebagainya, itulah kita waktu itu menenangkan hati di taman-taman surga. Apa yang terkandung dalamnya? Ilmu, tenang, hati pun juga tenang, pikiran pun juga tenang, dan lain sebagainya. Itu kalau orang yang senantiasa berzikir dan juga mengaji. Ini ngaji tapi tidak tenang, ini zikir tapi tidak khusyuk. Harusnya ada regulasi pada diri kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah perintahkan, ibadah, sholat, puasa, berzikir, bersedekah dan lain sebagainya, perintah perintah itu ujungnya untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri, supaya akan menemukan suatu jati diri kita ini mampu Allah, yang harus menyembah Allah, yang harus beribadah hanya untuk Allah, yang apapun yang kita lakukan itu untuk Allah dan kembalikan Allah pada kita sendiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi masalah perpindahan kerjanya, profesinya, kekayaannya, jabatannya itu hanya sebagai warna, tapi di hadapan Allah semuanya itu sama. Tinggal dekatnya dan jauhnya, tinggal imannya dan taatnya. Ketika seseorang tidak mau beribadah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka di waktu itulah mereka jauh kepada Allah. Tetapi ketika seseorang senantiasa berzikir, beribadah kepada Allah, mereka dekat dengan Allah. Apapun yang dia kehendaki, yang dia inginkan, Allah yang memberi. Karena janji Allah yaitu wala yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uji budak watadani idadaan. Allah pasti akan memberi, pasti akan mengabulkan dalam setiap doa dan permohonan seorang hamba, supaya doa kita cepat dikabulkan, supaya permohonan kita itu cepat diberikan. Itu bagaimana? Kita harus dekat kepada Allah, kita harus taat pada perintahnya. Seseorang yang menyenangkan seseorang saja tanpa dimintanya dermawan, selalu beri. Apalagi yang maha memberi, yang maha menyayangi, yang maha kaya. Kita aja minta disuruhnya, tidak disuruhnya jadi beri, apalagi disuruhnya pasti ingat. Maka dalam Al-Quran itu ada janji Allah di 4 tempat. Yang pertama pada surat Ibrahim ayat 7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Suaranya enggak serak-serak dari mana? Ringkas. Maka Tuhan telah memaklumkan kepada kamu, la in syakartum la azidannakum. Bila mana kamu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah. Bagaimana? Mungkin analogi syukur itu begini Bapak dan Ibu. Pak Ahmad itu memberi sebuah peci kepada Pak Nadi. Ini artinya sebelumnya. Maksudnya Pak Ahmad memberi peci pada Pak Ali ini supaya rajin sholat, rajin mengaji, rajin berzikir. Pada suatu hari Pak Ahmad ini lewat di depan jalan Sengken sana, jumpa Pak Ali pakai peci yang telah diberikan ini untuk main judi. Wah, ini siapa bisa beri peci kepada kamu
sholat, untuk ngaji, tapi untuk main judi saya nggak mau beri lagi. Ketika begitu, ketika suatu nikmat itu dilimpahkan kepada seseorang, tapi nikmat tersebut bukan untuk bersyukur, bukan untuk beribadah, mungkin yang memberi walaupun tidak marah, tapi tidak akan mau ngasih lagi. Tapi pada suatu saat, Pak Ahmad ini lewat dekat jumpa Pak Ali, waktu itu sholat berjamaah, waktu itu mengaji. Senangnya Pak Ahmad ini, alhamdulillah ada jenis seperti dipakai Pak Ali untuk ngaji, untuk sholat berjamaah. Kapan-kapan saya akan bisa. Begitu juga ketika seseorang mendapatkan nikmat dan kenikmatan tersebut untuk senantiasa bersyukur, beribadah, berbuat kebaikan, Allah itu cara mensyukuri nikmat apa? Ya berbagi. Cara mensyukuri nikmat kesehatan, berbuat yang bermanfaat untuk ketaatan. Cara mensyukuri waktu yang luang untuk sesuatu yang bermanfaat dan sebagainya. Karena apa? Terkadang seseorang dalam kenikmatan, dalam kebahagiaan, dalam kekayaan mereka lalai, yang sehingga pemberi nikmat tersebut tidak mau lagi memberi atau bahkan walaupun memberi tapi tidak hilang, tidak akan menjadikan tenang, tidak akan menjadikan kebahagiaan. Itu banyak orang yang terberi terdapat kenikmatan tapi mereka lalai dalam mensyukurinya, bukannya dia beri kepada Allah, bahkan akan menjerumuskan dalam kurang penderitaan. Bukan kebahagiaan dalam tengah-tengah kekayaan, tapi malah penderitaan di dalam tengah-tengah kekayaan. Karena janji Allah, la insyaAllah, la azidannakum, dan ini pasti setiap nikmat yang disyukuri Allah akan beri tambahnya kebaikan, tambahnya kebahagiaan, tambahnya kesenangan dan lain sebagainya. Tingkah waktu minta alhamdulillah sedih. Bila mana kau kukurinya nikmatku, sesungguhnya azabku ini amat pedih. Dan Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita, seiring itu semakin bersyukur, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah yang kedua dalam surat Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, pasti aku selalu ingat janji Allah. Jadi ingat kita jangan hanya karena sehatnya, senangnya, luangnya, bahagianya. Susah ketika kita ingat kepada Allah, senang kita ingat kepada Allah, senang susah Allah selalu akan melindungi kita apapun yang kita minta. Jadi seperti tidak ada bedanya ketika senang tidak terlalu riang, ketika susah tidak terlalu mengeluh. Karena apa? Biasa dari semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang dalam suatu kebahagiaan, kemudahan, kenikmatan, mereka mensyukurinya. Ketika orang itu dalam penderitaan, penyesalan, dalam suatu kesempitan, mereka apa? Ini ujian daripada Allah, maka bersabar. Maka bersyukur dan bersabar itu sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang memiliki? Mereka orang istiqomah dan orang yang dekat, orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun kita senantiasa berzikir, senantiasa kita ingat kepada Allah di waktu senang dan susah, Allah pun juga selalu melindungi dan ingat kepada kita. Waskuruni wala takfurun, dan bersyukuri hanya jangan engkau memburuk. Janji Allah. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, pasti Allah ingat kepada kita. Kalau kita bersyukur atas nikmat, Allah pasti menambah nikmat tersebut. Yang ketiga yaitu dalam surat Al-Anfal 32, Allah berfirman, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya Allah akan menimpakan suatu musibah
bencana, penderitaan, penyakit, selagi di tempat tersebut masih ada orang sholat berjamaah, orang yang berzikir, orang yang mengaji, orang yang berbuat kebaikan, maka Allah mudahkan musibah tersebut. Kalaupun di situ ada musibah bencana yang melanda di tempat orang-orang yang berzikir dan takwa taat kepada Allah, matinya syahid, matinya dalam kebaikan dengan husnul khotimah. Ini apa yang menyebabkan? Karena adanya maksiat ataupun kemungkaran yang dibiarkan. Maka ketika Allah menimpakan satu musibah, misalkan di Batam ini, kita tidak tahu sampai kapan juga orang dulu sini itu laut kok sekarang jadi daratan, airnya kemana? Kita tidak tahu. Pas jam 12 malam tidur lelap-lelapnya airnya dari tempat kembali. Tapi apa yang dilakukan? Kita tetap dalam keadaan ibadah. Jadi walaupun itu musibah bencana daripada Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi dalam kemaksiatan, husnul khotimah jadinya. Nah, ketika ada kemungkaran, semampu kita, kata Rasulullah, "Ma'aminkum mungkaran wal yughayyiru biyadi." Pertama kali tindakannya dengan tangan, dijamin, digelandang, diajak, mungkin disentil atau mengapa, atau laporkan ke polisi yang berwenang, jangan dibiarkan, gitu kan. Jadi yang kedua sudah diingatkan kayak begitu, gak apa-apanya dengan lisan. Pak itu dosa, Pak itu tidak boleh. Nanti kalau Allah murka musibah tidak hanya pada bapak, kamu ini akan menggelar. Nah ini tidak juga yang tarik aja. Hanya asik berzikir, asik sholat, tapi tidak pernah kita menegur tetangga kita, tidak pernah mengingatkan, tidak pernah mengajak daripada orang kita. Sekedar itu setidaknya telah mengumpulkan kewajiban. Jangan asik untuk kenikmatan sendiri, sedangkan sekitar kita perlu uluran kita, perlu peringatan kita, perlu nasihat kita. Hanya Allah yang memberikan hidayah. Kita wajibnya hanya menyampaikan. Itu maksudnya. Biarkan kemungkaran, tapi itu sudah berusaha keras, sudah pernah kita lakukan, sehingga ketika Allah timpakan suatu bencana, bukan masing-masing lagi. Nah, ini memang daripada Allah SWT. Adanya zikir, adanya sholat berjamaah, adanya pengajian dan lain sebagainya, ini untuk menyebabkan menjauhkan daripada musibah yang Allah bakal timpakan, tapi lagi timpakan di tempat lain. Kalau begitu ada kita. Janji Allah pada yang keempat itu tertera pada surat Al-Ghafir ayat 60. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna dakhirin." Yang artinya Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Saya berdoa sudah lama, tapi Allah tidak kunjung mengabulkan karena apa? Ada beberapa faktor yang pasti Allah itu janjinya doa dikabulkan, tapi tidak dikabulkan diri kita sendiri. Mungkin kurang yakin, mungkin atau kita juga doa tapi juga kita melakukan dosa, ataupun doa yang terlalu memaksa. Doa itu juga termasuk ibadah, karena doa memukul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Doa harus disertai dengan ikhtiar. Ikhtiar tanpa doa itu kesempurnaan. Begitu. Kalau doa tanpa usaha itu kebohongan. Maka ketika doa itu belum dikabulkan, bukannya tidak dikabulkan. Karena doa itu macam-macam. Ada secara langsung, ada secara tempo, ada secara ujian. Kalau tidak sekarang ya besok. Kalau tidak besok ya nanti. Ataupun kelak. Kalau tidak pada kita ya keluarga kita, anak kita, anak cucu kita. Kalau tidak di dunia juga di akhir. Jangan pernah menyesali apa yang telah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan sebagai ajang ibadah
karena itu perintah Allah dan janji Allah yang doa tersebut pasti dimijak. Doa tandanya doa diterima apa? Setidaknya dosa-dosa kita diampuni hati kita ditenangkan oleh Allah, keluarga kita diselamatkan. Itu juga sebagai tanda doa kita diterima. Bukan hanya apa yang kita mintakan pada Allah langsung sesuai dengan harapan kita. Allah pasti Maha tahu yang terbaik buat hambanya. Kenapa Allah memberikan sakit pada hambanya? Supaya hambanya sakit, supaya hambanya kembali lagi kepadanya. Mungkin karena ada perintah yang dia lalaikan, mungkin ada nikmat yang dia lalai syukurnya, mungkin dia ada kebahagiaan lalai untuk berbagi dan lain sebagainya, sehingga Allah cubit sedikit saja. Kalau saya sakit, sudah hilang nafsu makan, sudah hilang keceriaan daripada wajah, sudah lemas daripada tenaganya, dan juga kalau bersahabat diampuni dosa-dosanya. Ya Allah, kalau saya sakit, padahal saya juga ibadah, saya juga berzikir, saya juga sedekah dan sebagainya. Mungkin keikhlasannya, mungkin dia kurang nahi mungkarnya atau amar ma'rufnya, dia masih dengan ketaatannya sendiri. Ya, sehingga ketika kita dalam ketidakberdayaan ada suatu kesadaran dan kesabaran, sehingga Allah membandingkan lagi sehatnya. Ini tidak ada rasakan sehat itu kalau memang bisa sakit, rasakan bahagia karena pernah mengalami kesusahan. Rasanya kelonggaran itu pernah mengalami kesulitan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Karena di balik suatu kesulitan pasti ada kemudahan, kesusahan pasti ada kebahagiaan, dan yakin, nah itu yakin. Ya Allah, sekarang kau beri aku sakit beserta istighfar, mohon untuk sembuh. Nanti ada sakit lagi, ya kan? Ya kita di sini lagi sakit, sedang, mata, bahagia, senang, bisa. Dan itu sudah Allah berkata bagi orang yang beriman tetap istiqomah, tidak berubah. Kalau ada susah, ya bisa. Walaupun dia dalam keadaan senang, dia tetap bersyukur. Itulah suatu hal yang agung, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beruntung juga subuh-subuh kita bisa kuliah subuh, kita sholat berjamaah, mengawali hari dengan kebahagiaan. Apa harapan kita? Hari penuh nanti sampai maghrib Allah berikan kebahagiaan. Kenapa? Sudah diawali dengan kebahagiaan, insya Allah. Demikianlah sedikit yang kami sampaikan dalam kuliah subuh tanggal 5 bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan manfaat dan barokahnya khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Bila mana ada kekurangan dan kekhilafannya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita sehat walafiat lahir dan batin, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita, sehingga bulan Ramadan tahun ini bulan yang spesial bagi kita untuk maksimalkan ketakwaan, ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.